Halo gengs, Gocha. Jadi kali ini kita bakal lihat headset gaming budget, headset gaming untuk kaum kere-hore ya, dari Fantech ini. Dan gue juga baru sadar, gue udah lama banget nggak lihat headset gaming ya. Terakhir gue lihat itu EPOS H6 Pro, dan gue udah pakai itu sebagai daily driver gue selama setahun. Dan abis itu gue kayak nggak terlalu lihat-lihat lagi. Tapi yang kali ini lumayan menarik sih. Namanya ini Alto MH91, dan kalau gue lihat dari segi harganya ya, yang kita bisa dapet itu cuman di 369.000, dan performance yang kita dapetin itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan ini lebih murah lagi daripada Fantech Sonata MH90 yang kita pernah cek juga dulu. Itu juga headset yang gue pernah bilang sebagai kayak murah meriah gitu ya. Ini malah lebih murah lagi. Ada satu lagi yang namanya Alto 7.1 HG26. Itu lebih mahal di sekitar 500.000 kalau nggak salah. Dan setahu gue sih perbedaannya sama yang ini tuh cuman itu bisa RGB dan juga itu bisa surround sound 7.1. Yang menurut pengalaman gue sih itu dua fitur yang nggak terlalu berguna dan nggak bakal kepake sih. Jadi gue pikir mending yang ini aja, lebih murah juga. Headsetnya sendiri sih ini cuma terbuat dari gabungan soft leather material dan juga plastik yang finishingnya itu matte. Jadi bakal bisa terlihat sedikit kotor sih lama-lama kalau kena minyak gitu dari tangan ya. Tapi finishing matte-nya ini juga yang bakal bikin produknya itu jadi kelihatan lebih mahal. Ada logo Fantech yang untungnya sih warnanya hitam juga ya, dengan finishingnya itu gloss yang bakal lebih mantul cahaya, bikin desainnya itu jadi lebih elegan lah dibanding kalau logonya itu warna putih, atau lebih parahnya lagi kalau dari lampu RGB. Di sini juga ada kayak grill gitu yang awalnya sih gue pikir bolong-bolong ya, tapi ternyata enggak, ini cuma pajangan doang. Di bagian cupnya ini sebelah kiri ada volume wheel untuk kita bisa atur volumenya langsung, dan juga ada switch untuk mute mikrofonnya. Menurut gue ini posisinya sangat enak di cup sini ya, karena terkadang ada beberapa headset gaming budget itu yang atur volumenya sama mute mikrofonnya itu di talinya sini loh, yang tahu kan ada yang kadang bisa dijepit di baju gitu. Dan ya gue nggak terlalu suka sih sama yang desain kayak gitu. Yang kayak gini tuh jauh lebih enak. Selain itu, mikrofonnya ini juga bisa dilepas kalau misalkan kalian mungkin udah ada mikrofon eksternal, mau pakai yang itu aja. Ini gampang banget, enak, tinggal dilepas. Kayak di setup gue pribadi kayak gini juga, gue hampir nggak pernah pakai mikrofon yang ada di headset gitu, selalu pakai mikrofon eksternal. Jadi enak aja untuk harga segini tuh ini bisa dicabut, biar nggak mengganggu gitulah. Tapi tenang aja untuk kalian-kalian yang tetap mau pakai mikrofon bawaannya, menurut gua suaranya itu udah bagus banget. Seperti yang kalian lagi denger sekarang lah. Ini gua langsung rekamnya itu ke PC, masuk Audacity, dan ya suaranya udah enak banget. Untuk adjustment-nya ini ada pakai dua wire gitu aja dengan ada tali di tengahnya. Dan ya ini lumayan apa adanya aja sih. Setidaknya tetap bisa duduk dengan nyaman lah dan gampang untuk di-adjust sesuai dengan posisi kepala gua. Untuk kepala yang size-nya besar dan juga kecil, menurut gua sih ini udah cukup-cukup aja. Bantalannya yang di atas juga lumayan tebel dengan jahitannya yang rapi banget, dan ada lagi tulisan Fantech yang nggak ngejreng juga, jadi gue suka. Dan juga bantalan lainnya itu adalah ear cup-nya yang kebetulan ini tebel banget ya, sekitar 3 cm gitulah, lumayan empuk, dan nggak bikin telinga kita itu sentuh driver di dalamnya. Tapi ya ini balik lagi tergantung telinga kalian seperti apa. Untuk telinga gue sih ini masih kejepit sedikit ya di bagian pinggir-pinggirnya sini, nggak terlalu parah gitu. Tapi untungnya karena ini headsetnya itu ringan banget, dan juga dia punya clamping force itu sangat-sangat lentur, jadinya itu bikin nggak kerasa sama sekali. Gue bisa pakai ini berjam-jam, 2-3 jam pas main game gitu, dan tanpa merasa kayak nggak enak atau gue harus istirahat atau panas apalah. Jadi ya untuk kenyamanan ini gue bisa kasih nilai yang bagus. Beratnya ini sama kayak headphone Philips gue yang open back itu, yang gue sering puji-puji juga sih, sekitar di 280 gram gitulah. Dan menurut gue juga mereka punya clamping force yang sangat-sangat mirip, sangat-sangat ringan banget, kayak nggak kerasa ketekan sama sekali. Dan itu sih yang gue suka dari sebuah headset gaming. Nah untuk kabelnya di sini agak sedikit sayang karena ini nggak bisa dicabut. Headset yang bisa dicabut kabelnya itu bakal selalu jauh lebih enak ya, kita bisa tuker-tuker kabel lah. Kalau misalkan kabelnya kenapa-napa, putus, digigit kucing atau apa itu, kita bisa ganti dengan gampang, nggak perlu ganti semuanya. Dan ya untuk harga segini sih gua nggak terlalu bisa komplain-komplain banget lah ya. Ini udah bagus-bagus aja kok. Kabelnya enak, panjang, dia braided gitu, dan nggak terlalu berisik juga kalau misalkan kegesek-gesek sama baju kita. Ada sedikit suara sih di sebelah kiri terutama, di kanan nggak ada. Tapi ya overall ini kalau bisa dicabut ini bakal lebih gokil lagi.
Kita juga dapat splitter cable langsung dalam boxnya. Jadi kalau misalkan PC kalian atau laptop kalian itu pakai 2 split audio gitu ya, ini bakal aman, nggak usah beli-beli lagi. Nah, untuk suaranya gimana? Ini pakai driver yang 50 mm besarnya, dan untuk suaranya sih lumayan sesuai ekspektasi gua di awal ya. Ini punya bass yang sangat-sangat sebenarnya lumayan enak didengar sih. Jadi kalau dibilang flat itu enggak. Gua rasa headset EPOS gua tuh punya suara yang lebih flat dibanding ini, tapi punya soundstage yang menurut gua lebih luas dibanding yang si Fantech ini. Tapi menurut gua ini jadinya lebih enak untuk dipakai dengerin lagu atau nonton film gitu ya. Karena dia lebih nendang aja bassnya. Tapi kalau misalkan untuk editing mungkin orang-orang bakal lebih suka cari yang lebih flat. Ditambah di volume yang maksimum, gua coba di PC gua sih nggak ada suara yang nusuk atau cempreng gitu. Tetap semuanya enak. Jadi menurut gue sih ini overall mantep banget. Gue coba juga colok ke sound deck yang gue punya, itu Sound Blaster X3, dan suaranya memang jadi lebih besar. Gue nggak perlu sampai volume max gitu, paling sekitar di volume 40% juga udah kenceng banget. Tapi gue rasa jadi sedikit lebih nusuk aja ya overall. Dan ya gue saranin sih headset kayak gini memang tinggal colok aja ke PC atau laptop gitu, nggak perlu pakai sound deck lagi, karena ini emang nggak butuh power yang lebih untuk ngejalanin drivernya di dalam. Gue juga selama tes gue colok ke PC yang ada di depan front I/O gitu. Gue juga ada colok ke motherboard di belakang, dan itu suaranya juga udah enak banget. Dan ini juga bisa multi platformnya, jadi untuk Xbox, PlayStation, untuk HP atau apapun itu semua bisa selama ada colokan 35mm jack. Gue pakai ini untuk main game sih, mostly dalam sekitar 4 hari terakhir ya. Gue hampir selalu main game tiap malam, dan rata-rata sih game FPS, Apex Legends gitu. Dan ini tuh punya suara yang menurut gue udah enak banget. Semua direction footstep gue bisa tahu, dan ya overall ini sih udah nyaman banget sih. Ditambah karena ini ringan dan punya clamping force yang sangat ringan, bikin gue bisa pakai ini berjam-jam. Selama gue pakai, gue juga nggak merasa kekurangan gitu, kayak ada sesuatu yang gue kangen dari EPOS gue yang by the way itu harganya hampir 8 kali lipat loh. Dan ya gue jadinya surprise dan impress juga sama headset gaming Kere Hore ini loh. Ini murah meriah banget, jadi gue bisa sangat-sangat rekomen dengan nyaman ke kalian-kalian yang tertarik. Dan ya, gue rasa ini barang yang sama sekali kayak nggak ada gimmick atau fitur-fitur yang mungkin kita nggak pakai sama sekali ya, tapi mereka taruh aja biar bisa tambahin harganya gitu. Ini cuman headset gaming yang fokus dipakai untuk main game aja, dan punya harga yang sangat-sangat murah. Dan ya, gue bingung juga sih mau ngomong apa lagi. Ini mantep pokoknya. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, nonton. Bye-bye.